Di Mesir, pada tengah malam, Khalifah Al-Adid melakukan penyamaran dan masuk ke perkemahan Asaduddin dan Salahuddin yang kala itu sedang bermain catur. Kedatangan Khalifah ini sangat mengejutkan mereka. Al-Adid kemudian duduk sembari bermain catur dengan Asaduddin. Maksud dan tujuan kedatangan Al-Adid adalah memberitahu mereka tentang rencananya selama ini. Ia merasa sudah waktunya membungkam para menteri-menteri istananya yang durja terhadap kaum muslimin di Mesir. Selama ini, ia tidak melakukan apapun, sebab menanti orang yang cocok berdampingan dengannya dalam pengurusan kekhalifahan Fatimiyah. Al-Adid kemudian meminta agar Asaduddin bersiap-siap jika sewaktu-waktu menggantikan posisi Perdana Menteri yang kini dipegang oleh Syawar. Rupanya meski obrolan kekhalifahan dengan Asaduddin tertutup, tetap saja Syawar mengetahui hal itu. Kini, posisinya terancam oleh orang-orang yang menurutnya orang asing. Untuk itu, ia berniat untuk melakukan tindakan tidak terpuji lainnya, yaitu membunuh Asaduddin dan pasukan Syam lainnya dalam sebuah pesta besar-besaran. Sang anak yang melihat ayahnya benar-benar berubah dan sesat terus menghalangi niat ayahnya. Akan tetapi, Syawar orang yang amat keras kepala dan keputusannya tidak akan ia rubah. Pada akhirnya, dengan terpaksa anak Syawar itu pergi menemui Asaduddin dan menyampaikan niat buruk ayahnya sendiri. Alasannya, ia berharap dosa-dosa sang ayah yang amat besar itu di akhirat kelak dapat diringankan, sebab ia merasa dosa sang ayah yang ingin merusak persatuan kaum muslimin itu amatlah berat untuk dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Asaduddin amatlah bersyukur dengan informasi itu. Hampir saja mereka semua tewas diracuni. Asaduddin pun menyiapkan rencana untuk menangkap Syawar. Syawar telah berhasil dijebak dan dikurung dalam kemah prajurit untuk kemudian diinterogasi. Akan tetapi, seusai penangkapan, tiba-tiba surat perintah dari Khalifah tiba. Surat itu berisi keputusan Khalifah untuk menghukum pancung Syawar yang telah melanggar banyak hukum, entah itu secara internal kerajaan ataupun eksternal kerajaan. Setelah kematian Syawar, kedudukan Perdana Menteri segera beralih ke Asaduddin. Ia dinaubatkan langsung di hadapan Khalifah Al-Adid dan segera menemui masyarakat Mesir yang telah menanti-nanti pemimpin yang mereka idam-idamkan itu. Selang beberapa waktu, Asaduddin mencari sekretaris kerajaan yang baru, dan sekretaris yang direkomendasikan kepadanya adalah Abdurrahman Al-Qadil Fadil yang sejak awal film menjadi juru tulis Salahuddin Al-Ayyubi. Di sini Qadil mengungkapkan mengapa ia direkomendasikan untuk mendampingi Asaduddin. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu karena Qadil memiliki popularitas, keahlian, dan pemegang teguh amanah yang baik. Orang-orang yang masih memiliki niat-niat buruk seperti Syawar menganggap jika mereka menggabungkan Qadil dengan Asaduddin, maka mereka dapat lebih mudah menyingkirkan bahkan membunuh kedua kelak. 1169 Masehi. Di Yerusalem, Raja Al-Marik sangat kecewa dengan para Hospitaller yang gagal dalam penyerbuan di Mesir. Mesir kini berada di pengawasan Nuruddin dan hanya menunggu waktu yang tepat negeri itu menyatu dalam satu kepemimpinan. Jika itu terjadi, sudah pasti ketakutan mereka akan runtuhnya Yerusalem segera terjadi. Karena kekecewaan itu, ia memecat panglimanya untuk kembali ke Eropa. Sedang di Mesir, diperlihatkan Asaduddin yang gelisah ketika Salahuddin tidak menemaninya di malam itu. Entah apa yang membuatnya amat gelisah. Salahuddin sempat merasa aneh, namun ia merasa tidak perlu terlalu memikirkannya. Salahuddin kembali ke tempatnya. Sekembalinya Salahuddin di rumahnya dan bersiap-siap untuk istirahat.
Bahauddin, pengawal Asaduddin, seketika datang memanggilnya kembali, lalu memberitakan jika sang paman sedang dalam kondisi sakit. Salahuddin segera kembali ke kediaman pamannya. Di sini, kejadian haru menimpa Salahuddin al-Ayyubi, rakyat Mesir, hingga saudara-saudara mereka di negeri Syam. Asaduddin Siruk yang sudah amat tua itu akan menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelum itu, ia menasehati Salahuddin serta memberikan wasiat terakhir kepada Salahuddin. Jika Salahuddin harus tetap memperjuangkan tujuan mereka sejak dulu, yaitu menguasai Baitul Maqdis, dan pintu untuk memasuki tujuan itu adalah jika Mesir dan negeri Syam berhasil bersatu dengan baik. Dan Asaduddin Siruk, Perdana Menteri Mesir, serta Panglima Perang Nuruddin pun meninggal dunia. Kepergian sang paman membuat luka yang amat mendalam kepada Salahuddin. Sedang di sisi lain, posisi Perdana Menteri sedang dalam kosong. Untuk itu, Khalifah memanggil Salahuddin dan membicarakan hal ini secara rahasia. Di sini Khalifah meminta Salahuddin sebagai pengganti pamannya, sebab Khalifah tidak mempercayai orang lain selain dirinya. Hal ini mengejutkan Salahuddin. Di samping ia sama sekali tidak berminat berada dalam posisi politik, ia juga masih sangat muda dan banyak orang yang lebih sesuai memegang jabatan itu, seperti pamannya yang lain, yang juga ikut dengan mereka untuk tinggal di Mesir. Akan tetapi, Khalifah tetap bersikeras untuk menjadikan Salahuddin sebagai Perdana Menteri yang baru. Mau tidak mau, Salahuddin harus patuh pada perintah Khalifah. يوسف بن أيوب. Diangkatnya Salahuddin sebagai Perdana Menteri menyebabkan pamannya yang lain merasa tidak dihormati. Lalu mereka kembali ke Syam dan melaporkan hal ini kepada Nuruddin. Di Syam, nampak Nuruddin hanya memarahinya, sebab ia tidak patuh pada keputusan Khalifah di sana, hanya karena perihal kehormatan sebagai orang yang lebih tua. Sementara kakak Salahuddin yang mengetahui adiknya telah menjadi Perdana Menteri Mesir, namun kehilangan kepercayaan dari orang-orang seperti paman mereka itu, kemudian meminta kepada Nuruddin untuk diizinkan ke Mesir dan menjaga Salahuddin. Nuruddin sangat bangga kepada kakak Salahuddin itu dan mengizinkannya untuk berangkat ke Mesir dan menjaga adiknya sendiri. Sang kakak tiba dan meminta Salahuddin agar menerimanya sebagai bawahan, meski ia adalah kakaknya sendiri. Salahuddin tentu saja menolak, akan tetapi sang kakak terus merayunya. Pada akhirnya, Salahuddin menerima kakaknya untuk menjadi seorang bawahan dalam urusan pemerintahan. Namun ia tetap menjadi sang kakak di luar itu. ولا تقل هذا أخي الأكبر الذي كنت أحمل له سيفه. Di masa jabatan Salahuddin sebagai Perdana Menteri Mesir, masih banyak orang-orang tertentu yang membencinya. Salah satu orang itu adalah pelayan Khalifah yang dahulunya sering berhubungan dengan Syawar. Si pelayan mengadukan kegelisahannya kepada Khalifah sebab merasa sangat terusik dengan kepemimpinan Salahuddin yang amat ketat, sehingga ia tidak dapat melakukan hal-hal buruk seperti apa yang biasa ia lakukan dengan Perdana Menteri Syawar. Si pelayan merasa jika ia harus bertindak agar Salahuddin segera disingkirkan. Diam-diam ia mengutus seorang untuk mengirim surat kepada Al-Malik untuk bekerja sama menghadapi orang-orang Syam di Mesir. Akan tetapi, ketika seorang yang diusir mengantar surat itu pergi, pengantar surat itu ditemukan oleh Bahauddin, prajurit Salahuddin. Orang itu kemudian dihadapkan dengan Salahuddin agar memberitahu siapa orang yang menyuruhnya. Namun orang itu sama sekali tidak mengetahui siapa, sebab seseorang yang menyuruhnya menggunakan topeng. Akan tetapi Khodil yang merupakan seorang penulis mengerti jika di Mesir tidaklah banyak penulis. Untuk itu mereka bisa mencari para penulis di kota yang memiliki karakter tulisan seperti di surat itu.
Khodil berhasil memergoki penulis surat itu, dan penulis itu mengatakan jika jasa tulisnya disewa oleh pelayan khalifah. Segera Salahuddin menangkap pelayan khalifah itu. Setelah berhasil menangkap pelayan khalifah itu, rupanya kerabat-kerabat mereka sama sekali tidak terima dan memasuki kota untuk berperang dengan pasukan Syam di tempat itu. Kota menjadi kacau balau akibat pertikaian mereka. Khalifah yang telah mengetahui adanya pengkhianatan dari pelayannya segera menyuruh para pasukan untuk memerangi para pengkhianat yang ingin memanggil pasukan salib ke Mesir. Pertikaian itu tidak terkendali lagi. Amirul Mu'minin yaqul lil Amir Turan Shah, "Alaikum bil khawanati allati." Beberapa tahun berselang. Kemudian pasukan gabungan Yerusalem dan Konstantinopel bersatu untuk mencoba menaklukkan Mesir. Mereka tahu betul potensi Mesir jika membiarkan negeri itu bersatu di bawah kepimpinan Nuruddin Mahmud. Akan tetapi, Salahuddin yang menjadi Perdana Menteri kala itu sangatlah ahli dalam mempertahankan Mesir. Di sisi lain, Raja Al-Malik dan Immanuel meski berkoalisi, tetap saja mereka selalu memiliki rasa curiga antara sesama. Hal ini membuat kedua kerajaan itu selalu berbeda pandangan dan tidak pernah bisa menembus tembok Mesir. Pengepungan yang berlangsung lama di pesisir kota Dimyat dimenangi oleh pasukan Salahuddin setelah pasukan Konstantinopel kehabisan bekal makanan. Tidak lama berselang, ayah Salahuddin yaitu Najmuddin Ayyub datang menemui anaknya. Kedatangan Najmuddin membuat Khalifah Al-Adid amat gembira sebab hampir semua penggawa terhebat Nuruddin akan menjadi bagiannya. Untuk itu, Khalifah melakukan penyambutan langsung kepada Najmuddin Ayyub. Ia tidak hanya menyambut saja, Khalifah juga memberi tanah di kota-kota pertahanan seperti Iskandaria dan Dimyat kepadanya. Hal ini membuat Najmuddin mulai merasakan kenikmatan yang hampir sama dengan kenikmatan Salahuddin yang benar dicintai oleh Khalifah. Hal itu tentu saja membuatnya sangat sulit untuk tetap berpihak kepada Nuruddin. Semua orang-orang Nuruddin yang berada di Mesir jangan sampai melupakan tujuan utama mereka, yaitu mempersatukan kaum muslimin. Agar kaum bisa bersatu, maka mereka harus berada di satu kekhalifahan saja. Sedang Salahuddin sendiri yang telah menjabat sebagai menteri sangatlah bimbang dengan pilihan itu. Di satu sisi ia adalah prajurit Nuruddin, dan di sisi lain sebagai menteri Al-Adid. Pada suatu malam, seperti biasanya Khalifah dan Salahuddin bermain catur sebelum beristirahat. Di tengah permainan mereka, Khalifah yang sejak lama sakit-sakitan itu kemudian mengungkapkan kepada Salahuddin tentang keinginannya sebelum ia benar-benar meninggal dunia. Ia sangat bangga dengan Salahuddin yang sudah dianggapnya sebagai saudara sendiri. Akan tetapi, ia juga mengetahui jika perlahan tapi pasti negeri Mesir akan dikuasai oleh keturunan Ayyub, sebab mereka berpotensi untuk naik tahta. Lalu Khalifah meminta kepada Salahuddin agar selalu berada di sisinya dan mempertahankan kekhalifahan sebelum ia wafat. Ia ingin wafat sebagai seorang khalifah. Salahuddin semakin dilema dengan kemauan itu. Ketika larut malam, Salahuddin dipanggil ke kediaman Khalifah. Rupanya setelah pembicaraan panjang mereka di meja catur, Khalifah langsung jatuh sakit karena penyakitnya semakin parah. Hal ini membuat Salahuddin itu sendiri harus meneteskan air matanya. Kemudian di tengah kondisi Khalifah yang telah terbaring tak berdaya, surat datang dari Nuruddin yang meminta agar mereka segera bergerak menyatukan Mesir dari negeri Syam di bawah satu kekhalifahan. Surat itu membuat mereka tidak bisa melakukan apapun sebab harus patuh pada perintah raja mereka. Untuk itu mereka segera mengumumkan ke seluruh penjuru Mesir melalui ulama-ulama di masjid mereka pada saat sholat Jumat untuk melakukan baiat kepada satu kekhalifahan, yaitu Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Pada hari itu juga menandai usainya kekhalifahan Fatimiyah di Mesir pada tahun 567 Hijriah atau tahun 1171 Masehi. Ana li hadhihi al-khutbah wa'lamu ibadallah anna ummat al-islam wahidah. Qala Allah Ta'ala inna hadhihi Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. Khadhalahu Allah an yata'u diyarana
ويغفر أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجمع شمل المسلمين على قلب رجل واحد عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. 3 hari menjelang berakhirnya kekhalifahan Fatimiyah, rupanya Al-Adid yang terbaring tanpa mengetahui segala sesuatu yang terjadi pun meninggal dunia. Hal ini tentu saja membuat Salahuddin diselimuti duka mendalam. Sedikit ada penyesalan di hatinya karena mereka yang tidak mau bersabar sedikit untuk menunggu kepergian Al-Adid. Akan tetapi Qadil terus memotivasinya. Jika semua adalah ketentuan Allah dan mereka hanya bisa berkabung untuk terus mendoakannya. Untuk itu Salahuddin meminta seluruh rakyat Mesir melakukan doa bersama selama 3 hari. 1171 di Aleppo, Nuruddin Mahmud kemudian diangkat oleh Khalifah Abbasiyah, yaitu Al-Mustadi Nurillah bin Al-Mustanjid Al-Abbasi, menjadi sultan penguasa negeri Syam di Mesir. Seusai pengangkatan, Sultan Nuruddin membuat mimbar khusus yang rencananya akan ia letakkan di Baitul Maqdis jika kelak mereka berhasil membebaskannya. Keberadaan mimbar itu sekaligus harapan dan impiannya untuk terus berjuang dan tidak ingin meninggal dunia sebelum menguasai Baitul Maqdis. Allah wahdah, sadaqa wa'dah. Kembali ke Yerusalem, Raja Al-Malik sedang memarahi pengasuh anaknya yang membiarkan Baldwin IV, anak raja itu, bermain hingga melukai tangannya. Akan tetapi, pengasuh itu mengatakan jika Baldwin IV sengaja untuk disakiti oleh temannya sendiri, sebab ia tidak merasakan apapun ketika temannya menggigit hingga darahnya keluar. Raja Al-Malik terkejut dengan pernyataan itu hingga ia menanyakan sendiri kepada anaknya. Hal ini membuat Raja Al-Malik amatlah khawatir. Di sisi lain, pasukan salib menyerang benteng Syubak dan menghalangi kafilah dagang yang menghubungkan antara negeri Syam dan Mesir. Oleh sebab itu, Sultan Nuruddin meminta Salahuddin untuk memerangi mereka di Syubak. Akan tetapi, setelah beberapa lama pengupungan, terdengar berita dari Mesir tentang kekacauan di sebuah daratan tinggi Mesir. Meski kakaknya Turansyah telah mengurusi permasalahan itu, tetap saja ia tidak mampu. Mau tidak mau, Salahuddin harus kembali ke Mesir dan mengabaikan perintah dari Sultan Nuruddin. Hal ini membuat Sultan Nuruddin mulai menaruh curiga kepada Salahuddin. Tambah lagi, penasehat-penasehat Sultan Nuruddin kala itu terus ingin berpisah dengan negeri Syam. Untuk itu Sultan Nuruddin berencana menuju Mesir untuk memastikan kecurigaan mereka. Dan jika memang Salahuddin dianggap bersalah, Sultan Nuruddin akan melepaskannya dari jabatan tertinggi di Mesir. Di Mesir, mereka benar-benar kebingungan dengan rasa curiga Sultan Nuruddin kepada mereka. Mereka yakin jika semua itu karena pengaruh orang-orang di bawah Sultan Nuruddin yang benci kepada mereka. Oleh sebab itu, untuk menghindari pertikaian dan kesalahpahaman antara Syam dan Mesir, Abdurrahman Al-Qadil Fadil berpendapat jika Salahuddin untuk tidak bertemu langsung dengan Nuruddin, yang kemungkinan akan berburuk sangka dan memintanya untuk pergi menuju wilayah Karak dengan alasan apapun. Ending episode ini diperlihatkan ayah Salahuddin yang sedang terluka akibat terjatuh dari kuda. Sang ayah telah lanjut usia dan hal ini membuatnya sangat rentan terhadap sesuatu, apalagi terjatuh dari kuda. Tak lama berselang di pembaringannya, pada akhirnya ayah Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu Najmuddin Ayyub, meninggal dunia. Fununi ila janibe. Taqifun. Alam amurkum bi an tab'athu